Maka ditinggalkanlah 200 orang. Sekarang jumlah yang menyertai daripada Daud tinggal 400 orang. Tetapi Daud tidak kecut hatinya. Karena dia sudah berdoa. Tuhan sudah katakan, kejarlah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka Daud dengan kelompok 400 orang ini melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan tiba-tiba mereka menemui seorang pemuda yang sangat lemas, yang sangat susah. Ada seorang pemuda di tengah perjalanan di suatu padang, mereka menemui seorang pemuda ini. Kemudian saudara-saudara, ditanya dia, siapa kau? Saya adalah pemuda bangsa Mesir. 3 hari yang lalu saya sakit. Tapi karena saya sakit, bos saya, tuan saya membuang saya di padang ini. Artinya kejam betul tuan saya itu. Waktu saya sakit, saya dibuang. Waktu saya sehat, saya dipakai. 3 hari yang lalu saya sakit. Dan sampai saat ini sudah mulai sembuh. Tapi sudah 3 hari saya tidak makan. Maka Daud mengatakan, ayo kasih dia makan. Buka perbekalan kita, kasih dia roti supaya dia bisa makan. Kasih dia minum. Mereka berbuat baik. Dalam situasi yang sulit pun mereka masih berbuat baik. Ketika pemuda Mesir ini makan roti itu, minum air itu, Alkitab mengatakan dia segar kembali. Dia kuat kembali. Setelah dia segar, dia kuat kembali, maka Daud bertanya. Daud bertanya, siapa ini orang ini? Siapa sebenarnya dia? Ingin bertanya lebih dalam. Dalam 1 Samuel 30 ayat 13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir. Budak kepunyaan seorang Amalek. Tersentak ini si Daud. Amalek yang membakar kota kami. Tuanku meninggalkan aku. Karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Diteruskan lagi. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti, dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb, Kaleb, dan Jiklak telah kami bakar habis. Daud terkejut. Berarti kau ikut membakar rumah-rumah kami. Berarti kau ikut gerombolan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana sikap Daud ketika ketemu dengan pemuda yang turut membakar kota Jiklak, yang turut gerombolan daripada orang Amalek? Apakah dia disiksa? Apakah dia dibunuh? Sebenarnya ada dasar untuk membunuh dia. Gara-gara itulah mereka menangis. Gara-gara itulah mereka berduka cita. Ada dasar supaya dia ditangkap, dibunuh. Tetapi saudara-saudara, Daud dan pasukannya tidak melakukan hal seperti itu. Malah dia memberi dia makan. Malah mereka memberi dia roti. Malah Daud memberi dia minum supaya kuat lagi. Dan lewat makanan dan minuman yang diberikan oleh orang Daud, dia segar kembali. Dia kuat kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini saya katakan merupakan kisah yang sangat indah. Kisah yang sangat perlu kita pelajari. Ini adalah kisah yang indah mengenai anugerah. Seharusnya pemuda Mesir itu harus disiksa. Harus dibunuh. Tetapi bukannya dibunuh. Bukannya disiksa. Dikasih makan. Dikasih minum. Ini anugerah. Anugerah itu selayaknya orang tidak menerima. Tetapi dia terima. Kemurahan itu adalah selayaknya, tidak selayaknya seseorang menerimanya. Tetapi diterima.
anugerah dan pemulihan dengan pemberian daripada Daud atas makanan, maka segar kembali. Maka kuat kembali pemuda Mesir itu. Saudara-saudara, bukankah Yesus kita itu sangat mengasihi kita? Dia penuh dengan kemurahan kepada kita. Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Yang seharusnya kita ini harus dihukum karena dosa pelanggaran kita. Karena kejahatan kita. Karena dialah Yesus disalibkan. Tetapi saudara-saudara, kasih Yesus begitu besar kepada kita. Sehingga dia memulihkan kita. Sehingga kita menerima anugerah itu. Mari kita renungkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Demikian firman Tuhan, seperti ada tertulis manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang pertama itu yaitu yang diciptakan Allah dari debu tanah menjadi manusia. Siapakah Adam yang kedua ini? Adam yang kedua ini dikatakan Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapakah Adam yang terakhir? Roh yang menghidupkan tidak lain adalah Yesus. Yesus adalah kehidupan. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan. Di dalamku ada restorasi. Di dalamku ada pemulihan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bagaimana saudara? Orang yang sudah mati bisa hidup. Berarti yang sudah mati dibangkitkan. Hidup kembali. Itu buktinya di dalam Yesus ada kebangkitan. Di dalam Yesus ada kehidupan. Saudara-saudara, hanya di dalam Yesus kita mengalami kebangkitan. Mengalami pemulihan. Khususnya persekutuan kita dengan Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara, Paulus mengatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, kamu dulu sebelum mengenal Tuhan, sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Upah dosalah maut. Seharusnya kamu mati secara rohani. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya kata Paulus, dahulu saya pun dulu jahat. Saya dulu penganiaya Kristen. Saya anti Yesus. Jahat saya dulu. Semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu. Mereka lakukan itu karena hidup di dalam nafsu yang tak terkendali. Nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Paulus berkata, seharusnya saya ini karena jahat. Saya senang melihat Stefanus tersiksa. Saya senang orang Kristen dibunuh. Bukankah itu jahat? Seharusnya saya harus dimurkai Tuhan. Tidak layak saya menjadi penginjil. Sama seperti mereka yang lain. Seperti kalian. Dulu kita jahat-jahat. Tidak layak kita menerima anugerah itu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Allah kita itu sangat kaya dengan rahmat. Allah kita itu penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih karunia. Dia bisa memberi sesuatu yang baik pada kita, padahal kita tidak layak menerimanya. Oleh karena kasihnya yang besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia sangat mengasihi. Tidak ada kasih seperti kasih di dalam Yesus. Kita bersyukur Yesus menjadi milik kita.
Karena dia sangat mengasihi kita. Dan kasihnya besar. Tidak ada kasih di dunia ini seperti kasih Yesus. Yang dilimpahkannya. Dia tidak kasih sedikit, tapi dilimpahkannya, dicurahkan. Saudara mau diberkati Tuhan? Minta berkat berkelimpahan. Karena dia memang suka mencurahkan berkatnya berkelimpahan. Berkat rohani, berkat dan senjata, termasuk berkat jasmani. Yang dilimpahkan kepada kita. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, seharusnya kita tidak layak menjadi anak Tuhan. Tidak layak mendapat kasih karunia Tuhan. Tetapi Yesus sangat mengasihi kita. Dulu kita jauh dari Tuhan, ditarik kita. Dulu kita jahat, diampuni kita. Diberikan kita kemurahan yang luar biasa. Di dalam Tuhan kita mengalami restorasi hidup. Orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti dia mengalami restorasi hidup. Transformasi hidup, saudara. Perubahan. Perubahan demi perubahan. Dari hari ke hari, saudara. Dari yang baik bertambah baik. Dan sebagainya. Saudara-saudara, di dalam dia kita bisa mengalami pemulihan. Di dalam yang pertama, ia menyegarkan, memulihkan jiwaku. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga dikatakan, Daud berkata, ia menyegarkan jiwaku. Saudara, tentu ada latar belakang kenapa Daud berkata, Tuhan menyegarkan jiwaku. Bukankah tema Mazmur 23 adalah dia gembala yang baik? Yang dimaksud adalah Yesus gembala yang baik. Dia mengalami, Tuhan itu menyegarkan jiwanya. Berarti sebelum dia mengalami ini, dia pernah mengalami beban yang berat. Masalah yang sulit. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan yang penuh dengan anugerah itu. Di saat dia tidak mampu supaya Tuhan mengubah kesusahan itu. Mengubah sesuatu yang penat itu menjadi segar kembali. Menjadi semangat kembali. Dia datang kepada Tuhan. Dia bersaksi. Di dalam Tuhan aku mengalami pemulihan. Dulu aku susah. Aku beban berat. Aku datang kepada dia. Dia menyegarkan jiwaku. Artinya setelah dia datang kepada Tuhan. Dia mengalami pemulihan. Di waktu susah dia datang kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana orang bisa mengalami pemulihan dalam Tuhan? Contohnya Naomi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Naomi ini pernah dia putus asa di dalam hidupnya. Di dalam Rut pasal 1 ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kata malapetaka dalam terjemahan lama disebut Tuhan telah berbuat jahat kepadaku. Kenapa Naomi begitu salah dia menuduh Tuhan itu berbuat jahat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini baru saja dia pulang dari Moab. Kita tahu dulu ketika Tuhan menegur orang Israel karena jauh dari Tuhan, keluarga Rut berangkat ke Moab. Moab itu bukan penyembah Tuhan. Maksud dia supaya dia bisa mengalami perubahan hidup. Bisa menyambung hidup di Moab. Saudara-saudara, ketika dia sampai di sana, dia membawa 2 putranya. Nikahlah di sana. Kedua putranya itu. Saudara tahu, bukan yang baik didapat di Moab. Meninggal suaminya. Jadi jandalah dia. Tidak lama lagi meninggal anak pertama. Jandalah anak pertama. Belum selesai, meninggal lagi anak yang kedua.
Berarti sekarang kumpullah di keluarga itu 3 orang janda. Kalau kita buat agak guyon, trio janda. Susah. Sedih loh kalau sampai ada satu keluarga. Anaknya meninggal dua-dua jadi janda. Dia juga janda. Bagaimana cerita orang janda itu? Pasti mengatakan nasib kita sial. Aku janda, kau janda, kau janda. Dan akhirnya di tengah-tengah keputusasaan, pulanglah si Naomi. Dan hanya Rut yang bersedia ikut mertuanya. Makanya harus setia kepada ibu mertua. Katakan amin. Harus setia kepada ibu mertua. Hanya dia yang ikut. Naomi berkata, gak usah kau ikut. Kan gak ada lagi anakku, gak ada suamiku, aku ikut. Begitu baik kalau seorang sangat setia kepada mertuanya. Susah pun si Rut, siapa sih Naomi? Dia ikut. Dia tidak mau waktu senang dia ikut, kemudian ketika mertuanya susah, dia ikut. Setelah sampai mereka di Yerusalem, orang lain memanggil dia Naomi. Oh, jangan sebut aku Naomi. Jangan sebut aku Naomi. Hidupku ini sudah miskin. Hidupku susah. Hidupku menderita. Dia berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi. Aku berangkat dengan suamiku. Aku berangkat dengan kedua anakku. Sekarang aku pulang dengan kosong. Tidak bawa lagi suami. Tidak bersama dengan anakku. Dulu aku bawa bekal. Sekarang jadi miskin saya. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Yang Maha Kuasa telah berbuat jahat kepadaku. Ini saudara, puncak dia kecewa dengan Tuhan. Sebenarnya tidak ada dasar daripada Naomi untuk mengatakan Tuhan itu jahat. Kenapa? Sebenarnya terjadi kelaparan waktu di Yerusalem sebelum berangkat orang Rut ini karena Tuhan menegur mereka. Tapi mereka tidak bersama dengan teguran Tuhan itu. Ini menjadi pelajaran bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan menegur kita karena salah kita, jangan lari kemana-mana, bertahan. Karena Tuhan itu menegur kita sebagai disiplin. Dan saatnya kita bisa dipulihkan. Tapi kalau orang tidak mau ditegur, mengambil langkah makin susah. Sekarang dituduh Tuhan jahat. Dia putus asa. Saudaraku yang sama Tuhan, apakah dia tetap seperti itu? Kalau kita lihat Tuhan bagaimana bekerja dalam kehidupan yang sudah susah ini, yang sudah miskin ini, yang sudah kecewa dengan Tuhan. Bahkan mengatakan Tuhan itu jahat. Tuhan mengerjakan pemulihan bagi mereka. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan tuntun Rut bertemu dengan seorang pengusaha yang kaya, namanya Boaz. Ternyata itu masih keluarga daripada suami Naomi. Ternyata masih ada hubungan keluarga dan menurut hukum yang berlaku, dia wajib memelihara mereka. Singkat cerita, terjadilah di antara mereka saling mencintai. Dan akhirnya kawin mereka. Akhirnya kawin mereka. Lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Si Rut sudah punya suami yang kaya. Datang lagi cucu. Sekarang sudah mulai senang si Naomi. Aduh, dulu saya miskin. Aduh, dulu saya sudah kehilangan suami. Dulu saya kehilangan 2 anak. Sekarang sudah ada cucuku. Senanglah dia, mulai senang. Sudah mulai ada senang. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi. Orang-orang datang, ibu-ibu ke sana. Memberikan kata-kata yang membangun dia. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Kenapa dikatakan dengan rela? Sebenarnya aku ini tidak layak mendapat kemurahan Tuhan. Karena engkau mengatakan Tuhan itu jahat. Tapi Tuhan baik, dia rela, dia bermurah hati kepada engkau. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel.
Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu. Dengan kelahiran cucumu itu dia akan menyegarkan jiwamu. Kenapa dia menyegarkan jiwanya? Dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Dan dialah yang mengasuhnya. Senang dia sekarang. Sudah menggendong cucu. Biasanya orang tua kalau sudah punya cucu senangnya sudah. Digendong sana, digendong sini. Saya pernah tanya, bagaimana sih perasaannya punya cucu? Oh, nanti kamu setelah punya cucu baru tahu. Lebih sayang kita sama cucu kita daripada anak kita. Dia senang sekali. Dulu dia sudah sangat sedih. Sekarang dia mulai proses waktu dipulihkan. Dipulihkan. Ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isa, ayah Daud. Kalau dikatakan tadi wanita itu berkata-kata, dia cucumu itu menyegarkan engkau. Menyegarkan jiwamu. Karena lewat lahirnya anaknya, Sirut menjadi silsilah sang juru selamat. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudaraku yang kasih Tuhan, luar biasa. Tuhan itu, kalau kita dekat dengan Tuhan, yang miskin pun bisa diubah Tuhan menjadi berkelimpahan. Saudara percaya? Yang tidak punya menjadi punya. Saudara jangan bernyanyi terus, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita. Oh, jangan favoritkan nyanyian ini. Seolah-olah kau kita ikut Yesus menderita, yang penting surga. Salah, sudah. Salah. Jangan ada yang membanggakan nyanyian ini, membela dirinya yang tidak berkecukupan. Jangan. Justru kita harus cek bagaimana pengiringan kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Iya, betul. Ada kalanya kita memikul salib. Tapi bukan seperti makan pun susah. Tidak, sudah. Saudara-saudara, adakah saudara mengalami kesulitan ekonomi pada saat ini? Apakah adakah saudara sulit sekali mengalami penghasilan? Datang kepada Tuhan. Di dalam Tuhan kita mengalami pemulihan, termasuk pekerjaan kita, termasuk usaha kita, termasuk ekonomi kita. Dulu kita tidak punya, di dalam Dia kita punya. Dulu kita hina, bisa Tuhan angkat. Katakan amin. Di dalam Dia kita mengalami pemulihan, di restorasi hidup kita. Bukan hanya rohani kita, termasuk hidup kita. Sekarang, si Naomi bangga. Jangan ragu. Di dalam Tuhan kita mengalami pemulihan. Oleh sebab itu, mungkin saudara kurang beruntung pada saat ini. Belum maksimal apa yang saudara inginkan. Sabarlah, setialah. Lembaran pertama, lembaran kedua, lembaran ketiga. Yang jelas kalau kita setia kepada Tuhan, tetap hidup pada Tuhan. Di dalam Dia kita mengalami hidup berkecukupan. Yang tidak punah menjadi punah. Di dalam Dia kita bisa diangkat oleh Tuhan. Katakan amin. Dipulihkan. Dipulihkan. Kita bukan mencari Tuhan supaya kita kaya. Tetapi Dia gembala kita yang sangat baik. Yang menyegarkan jiwaku. Dia membawa aku ke padang rumput yang hijau katanya. Bukankah itu sesuatu pemeliharaan Tuhan? Jangan ragu, saudara. Tuhan bisa memulihkan ekonomi kita. Yang kedua, di dalam Tuhan kita mengalami pemulihan masalah persekutuan dengan Tuhan. Mesbah yang dibaharui dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 1. Asaria bin Obed dihinggapi roh Allah untuk mempersingkat waktu, saudara. Waktu itu bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan. Sudah jauh dari Tuhan. Mereka sudah meninggalkan ibadah kepada Tuhan dan mereka mulai menyembah berhala, saudara. Kalau kita mundur beribadah kepada Tuhan, mundur bersekutu dengan Tuhan, mundur mengenalkan Tuhan, biasanya
dia akan pergi menyembah berhala. Iya gitu. Sekali lagi saya katakan, kalau orang Kristen mundur dari ibadah, mundur persekutuan dengan Tuhan, mundur berharap kepada Tuhan, biasanya itu pintu masuk bagi dia terlibat penyembahan berhala untuk memuaskan keinginannya. Keadaan pada waktu itu mereka susah. Orang Israel susah. Mereka tidak tenang. Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka sudah bersekutu dengan berhala-berhala yang menjijikkan dengan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan kepada Asa supaya mereka dipulihkan kembali, supaya kembali kepada Tuhan, supaya beribadah kepada Tuhan. Ketika Asa mendengarkan perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda. Ternyata orang-orang Yehuda bukan lagi menyembah Tuhan yang murni. Di mana-mana mereka sudah menyembah dewa-dewa menjijikan. Saya katakan tadi, ketika orang meninggalkan Tuhan, ketika orang tidak lagi mengandalkan Tuhan, kemana perginya? Kemana perginya? Kepada dewa-dewa, minta tolong. Maka Asa mengadakan reformasi. Semua dewa-dewa yang ada yang menjijikkan, yang tidak kepada Tuhan, dibuang semuanya. Ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui, ia mereformasi. Dengan menunjukkan reformasi itu ditunjukkan dengan tindakan. Reformasi rohani. Semua dewa-dewa yang menjijikkan disingkirkan. Dan memperbarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai. Mezbah bicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Saudara, tentang mezbah ini. Dulu Abram, kemanapun dia pergi, selalu memiliki mezbah penyembahan. Kita lihat Kejadian 13 ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai. Perhatikan Kejadian 13:4. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Kaitan mezbah yang dibangun, tempat dia beribadah kepada Tuhan. Di sanalah dia menyembah Tuhan. Di sana dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia susah, disitulah dia berseru, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lindungi waktu sakit, Tuhan sembuhkan waktu menghadapi perlawanan, Tuhan bela. Disitulah dia memanggil Tuhan. Kemanapun dia pindah, harus membangun mezbah. Mezbah, bagian kehidupan daripada Abram. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana mezbah saudara sekarang? Masihkah saudara dekat dengan Tuhan? Masihkah saudara disiplin masalah ibadah? Ibadah pribadi? Ibadah keluarga? Renungan firman Tuhan? Masihkah saudara ketika mengalami masalah, masihkah saudara merendahkan hati berlutut kepada Tuhan? Atau sudahkah saudara tinggalkan mezbah itu? Kalau kita tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, firman Allah berkata, kalau kamu meninggalkan aku akan meninggalkan kamu. Kalau kamu mencari aku akan tunjukkan diriku kepadamu. Kalau kamu mendekatkan diri kepadaku, aku akan mendekatkan diri kepadamu. Ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan, tidak ada lagi roh mencari Tuhan. Tidak ada lagi kerinduan membaca firman Tuhan. Kita berdoa hanya sekedar berdoa. Itu mezbahmu perlu dipulihkan. Mungkin saudara banyak mengalami masalah.
Jangan-jangan itu panggilan Tuhan supaya engkau bangun kembali mesbah itu. Orang yang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, karena Tuhan sayang kepada kita, Dia akan datangkan berbagai kesulitan supaya kita datang kepada Dia. Orang yang sudah menjauhkan diri daripada roti kehidupan, firman Allah berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi karena firman. Firman itulah kekuatan kita. Tuhan mendatangkan sesuatu kepada kita supaya kita rindu akan firman Tuhan. Ketika tidak lihat, sudah tidak lagi hidup mengandalkan Tuhan dengan doa. Tuhan datangkan karena seringkali lewat kesusahan Tuhan menarik kita untuk berdoa. Jemaat Tuhan, masihkah mesbah doamu sekarang terpelihara? Atau sudah bergeser? Sudah ada dewa-dewa asing. Sudah ada berhala-berhala yang lain. Kalau itu yang ada, hidupmu tidak akan mengalami ketenangan. Saya tidak baca tadi kan. Tapi setelah mereka memelihara dewa-dewa itu, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka terus berperang. Mereka terus tidak tenang. Mereka terus susah. Gak pernah mereka tenang. Sebagai sarana panggilan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan lewat hambanya, Asa, baharui mesbah itu. Kalau kamu bangun mesbah itu, aku akan kembali kepada kalian. Saudara, pulihkan mesbahmu. Katakan amin. Hangatkan persekutuan kepada Tuhan. Ibadah itu jangan buat alternatif. Ibadah itu harus prioritas. Doa itu bukan alternatif. Doa itu napas kehidupan kita. Pulihkan mesbahmu supaya Tuhan memulihkan keadaanmu. Katakan amin. Yang berikutnya saudara, ada yang perlu dipulihkan dari kita. Busur yang dibaharui. Di dalam Ayub pasal 29, Ayub 29 ayat 30, ayat yang ke-20 demikian. Kemuliaanku selalu baru padaku. Tapi yang mau saya sampaikan, yang kuning, dan busurku kuat kembali di tanganku. Busur bicara tentang alat perang. Orang kalau berperang tanpa alat perang, konyol, pasti kalah. Pasti kalah. Masa masuk kita ke arena perang tanpa ada senjata? Senjata itu kekuatan. Kalau kita masuk peperangan tanpa perang, kita sama-sama menjemput kekalahan. Ayub berkata, hidup ini penuh dengan pergumulan. Hidup ini penuh dengan peperangan. Ada banyak musuh kita, iblis, dengan berbagai cara untuk memerangi kita. Iblis bisa memakai manusia untuk membuat kita susah. Tapi kalau kita tidak punya alat perang, busur itu, tidak ada busur di tangan kita untuk berperang melawan musuh, pasti kita dikalahkan. Saudara-saudara, kenapa Ayub mengatakan, dan busurku kuat kembali di tanganku. Saudara, kita tahu semua kesusahan yang sangat luar biasa Tuhan izinkan dialami oleh Ayub. Seketika hartanya ludes. Bayangkan orang kaya menjadi kere. Itu sedih, saudara. Anak itu sukacita. Tiba-tiba anaknya meninggal seketika. Waduh, saudara. Sudah jatuh dari tangga, ditimpa tangga lagi. Belum sampai di situ, kesehatan dia terganggu, saudara. Kesehatan. Si Ayub terganggu, saudara. Dulu dia dihormati, sekarang dihina orang. Dulu dia dihormati orang, kemuliaannya luar biasa. Sekarang direndahkan orang karena dia garu-garu badannya. Di halaman, saudara. Sempat dia mengatakan, mengomel sama Tuhan. Kalau begini keadaanku Tuhan, kenapa kasih aku kaya? Lebih bagus aku tadinya tidak lahir dari ibuku. Apa salahku Tuhan? Sejat apa aku Tuhan? Padahal Tuhan karena memuji dia. Hanya Tuhan izinkan pencobaan itu. Sementara dia menggerutu karena penderitaan itu. Sementara dia menggerutu, mengomel terus. Ingin membela diri. Tuhan berdiam. Kalau kita
sedang diuji Tuhan, mengalami situasi sulit, kita mengomel, kita putus asa, kita menyalahkan orang lain, kita menganggap Tuhan tidak baik, Tuhan tidak pulihkan kita. Lama Ayub mengomel. Tapi dalam Ayub 29 dia sadar. Tidak ada rupanya arti mengomel ini. Dia kuatkan hatinya. Saya akan bangkit. Saya akan cabut semua perkataanku. Saya akan datang kepada Tuhan. Dia bangkit, maka busurnya kuat kembali. Busurnya kuat kembali. Dia siap untuk bangkit. Dia siap untuk berperang. Dia siap untuk memenang. Dia pakai busur itu. Saya pasti menang. Saya akan bangkit. Saudara-saudara, apakah kekuatan kita? Kekuatan kita adalah Roh Kudus. Kekuatan kita dari Tuhan dalam peperangan hidup ini. Siapalah kita ini? Firman Allah berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, pergumulan apa yang sudah hadapi? Di pekerjaankah? Di usahakah? Apa yang sudah hadapi? Apakah saudara sedang berperang, bergumul tentang iman, sesuatu hal saat ini? Saudara jangan mundur. Haleluya. Minta kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Minta Roh Kudus menguatkan saudara. Supaya saudara bangkit. Supaya saudara disertai Tuhan menghadapinya. Supaya kekuatanmu sudah mulai redup. Kau sudah mulai putus asa. Kau sudah mulai jauh dari Tuhan. Dalam kekuatanmu hari ini, dia sumber kekuatan kita. Bukankah sering kita nyanyikan, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Kadang-kadang kita nyanyi bagus. Tapi kadang-kadang kita tidak renungkan itu. Betul saudara, Tuhanlah sumber kuat kita. Adakah saudara saat ini sudah lemah? Sudah tidak tahan lagi? Datang kepada Tuhan. Hari ini engkau dipulihkan. Saudara-saudara, Paulus menjadi contoh. Dia berkata di dalam 2 Korintus 4:16, dia banyak menghadapi tantangan dalam pelayanan. Dia katakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tawar hati dalam bahasa Greka adalah ekakeo. Artinya perasaan di tengah-tengah kemalangan. Kami tidak mengatakan kami hidup malang. Juga artinya nasib sial. Orang Kristen tidak boleh berkata nasib sial aku ini. Sangat sedih, putus asa. Di tengah-tengah tantangan pelayanan yang dihadapi oleh Paulus. Dia tidak tawar hati. Dia tidak mengatakan nasib malang, nasib sial. Putus asa. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami sangat merosot. Kata merosot dalam bahasa Greka, diapteiro, artinya adalah menjadi tua, redup, semakin lemah, hilang kesegaran, menjadi layu karena ujian, menjadi layu karena pencobaan, menjadi layu karena penderitaan, menjadi layu karena sakit tidak sembuh. Sekalipun badan dia mengalami beban, tapi dia tidak bergaya putus asa. Tidak bergaya layu. Tidak bergaya layu. Seringkali kita ini, saudara, ketika menghadapi pencobaan, kita layu, lemas, saudara. Tapi Paulus, kami tidak merosot. Biarlah pencobaan, kesulitan yang mungkin Tuhan hadapi, jangan membuat kita layu. Katakan amin. Jangan membuat kita merosot. Tetapi dikata, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kenapa mereka tidak sampai layu? Sekalipun banyak persoalan. Karena terus dibaharui oleh Tuhan. Dengan apa? Pembaharuan dikerjakan kepada mereka. Karena mereka terus suka firman Tuhan. Firman Tuhan itu menyegarkan kita. Mereka suka berdoa, lawatan Roh Kudus menguatkan mereka.
Dan mereka selalu merendahkan diri dalam doa. Itulah membuat dia dipulihkan dari sehari ke sehari. Saudara-saudara, begitu pentingnya kita mengalami pemulihan dari Tuhan hari lepas hari. Jangan lalukan satu hari tanpa bersekutu dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan lewatkan harimu tanpa renungan firman Tuhan. Jangan lalukan hari-harimu tanpa minta kekuatan dari Tuhan. Sebab di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita selalu bersekutu dengan Tuhan, kita terus dipulihkan, dibarui, dikuatkan. Sekalipun datang kesusahan, kita semangat menghadapinya. Saudara-saudara, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Apakah saudara saat ini sedang letih? Apakah hidupmu diserang kepahitan? Apakah saudara sedang putus asa? Apakah saudara telah meninggalkan mesbah doamu? Apakah saudara telah meninggalkan persekutuan yang manis dengan Tuhan? Apakah saudara sedang hidup dalam dosa? Mendukakan Tuhan dengan berbuat dosa? Apakah saudara sedang berjuang pada saat ini tentang sesuatu hal dan hampir saudara mundur? Apa keadaanmu? Apapun keadaanmu, Tuhan Yesus mau menolongmu. Tuhan Yesus memulihkanmu melalui kasih dan anugerah-Nya. Dia akan memulihkan keadaanmu. Mari datang pada Yesus, sumber pemulihan itu. Di dalam Tuhan kita mengalami pemulihan. Mari sama-sama kita berdiri. Haleluya. Kita angkat pujian. Kita menyembah Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita. Apapun keadaanmu, Tuhan sanggup memulihkan kita. Kita angkat pujian yang mengatakan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Saudara, tahukah saudara Tuhan mengasihi saudara? Percayakah saudara Allah mengerti keadaan saudara? Percayakah saudara Allah mengerti bebanmu? Percayalah saudara bahwa Bapa kita sangat mengasihi kita. Dia gembala kita. Apa keadaanmu pada saat ini? Apa kesedihanmu pada saat ini? Apa bebanmu pada saat ini? Jangan pulang dari rumah Tuhan ini kalau saudara tidak menikmati pemulihan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dia sanggup memulihkan segala keadaan kita. Alami pemulihan dalam segala hal rohani kita. Termasuk perekonomian kita. Datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Lihat Naomi itu. Luar biasa Tuhan memulihkan. Mari dekat dengan Tuhan setiap saat. Alami pemulihan. Proses waktu saudara akan melihat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang seharusnya tidak layak kita menerima, tapi diberikan kepada kita karena Dia sangat mengasihi kita. Mari kita sembah Tuhan. Alami hadirat Tuhan. Saudara yang sakit, minta disembuhkan. Saudara yang susah, minta dipulihkan supaya saudara pulang dengan semangat. Saudara yang lemah, Tuhan kuatkan aku. Saudara yang susah, hiburkan saya. Saudara jangan pulang dari rumah Tuhan tanpa
mengalami hadirat Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Mu. Sekarang dan sampai selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulia. Minta pemulihan dari Tuhan, apapun itu. Besar kuasa-Mu, sekarang dan sampai selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Datang kepada Tuhan, sembah Dia, berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan pulihkan keadaanmu. Lakukan perkara yang besar, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup. Haleluya, datang kepada Yesus, percaya Dia sanggup memulihkan keadaanmu. Haleluya, alami pemulihan pada saat ini, sebab hanya Dia yang sanggup memulihkan keadaan kita. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Minta dipulihkan keadaanmu. Haleluya. 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 Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Haleluya. Tuhan pulihkan keadaan kami semua. Haleluya. Tuhan baik, Engkau mengasihi kami. Haleluya. Jamah semua umat-umat-Mu ini, sentuh hati mereka. Jamah mereka semua, Tuhan, pulihkan keadaan mereka. Haleluya. Yang lemah pulihkan menjadi kuat, yang susah pulihkan menjadi terhibur, yang putus asa bangkitkan pengharapan mereka, yang sakit dipulihkan menjadi sehat, yang mengalami kesulitan ekonomi mengalami pemulihan, yang mengalami masalah usaha dipulihkan Tuhan. Haleluya, percaya di dalam Dia ada pemulihan. Berseru kepada Dia sumber pemulihan itu, apapun keadaan. Haleluya. 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 Sama semua. Pulihkan oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Haleluya. Tiada yang sukar bagi Tuhan. Di dalam Dia saudara akan mengalami pemulihan lebih baik lagi. Di dalam Dia saudara mengalami kebangkitan. Sebab Dia sangat mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padaku. Amin. Dan dibaharui dalam hadirat-Mu, ada saat terindah. Saat terindah, senantiasa Engkau merindukan hadirat Tuhan. Pemulihan yang saudara alami. Haleluya. Berkat melimpah ada padamu. Yesus. Dan dibaharui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Semua kami dijamah Tuhan, diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang pulang dengan putus asa, pulang dengan berkat sukacita. Karena Tuhan sudah memulihkan mereka. Buat hati mereka selalu suka bersekutu dengan Tuhan. Sehingga mereka terus mengalami pemulihan dari segala hidup mereka. Berkati jemaat-Mu, rumah tangga mereka berkati, anak-anak mereka berkati, usaha pekerjaan mereka berkati, kesehatan mereka berkati, pergumulan mereka jawab oleh Tuhan. Sehingga mereka mengatakan, terpujilah Tuhan yang selalu bermurah hati bagi kami. Dengan demikian, jemaat-Mu akan mengucap syukur senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Semua kita berkata amin. Jemaat Tuhan persilakan. Puji nama Tuhan. Kita boleh disegarkan kembali dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Gembala, staf pengerja dan seluruh majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semua seluruh sidang jemaat GPDI El Shaddai. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh tunjuk tangan saudara supaya kami boleh mengenal. Tidak ada? Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan warta berikut. Adalah pengumuman dari pembangunan, nama-nama yang memberi dengan 5 September 2021.
Laporan keuangan dari pembangunan Agustus 2021, saldo bulan Agustus 2021 54.716.000 sekian. Dana masuk periode 18 Agustus sampai dengan 5 September 2021 sebanyak 63 KK 135.228.000. Total kas 189.944.000 sekian. Total pengeluaran Agustus 2021 59.766.000. Saldo per 11 September 2021 sebanyak 130.178.000 rupiah. Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sanggup mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Amin. Amin. Dananya cukup banyak, dan kiranya saudara yang dikasihi Tuhan, dari manapun berada, dimanapun kita tinggal, bagaimanapun keadaan kita, mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Warta sepekan melalui video, silakan untuk ditampilkan. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat El Shaddai bersama saya Rema dan saya Grace. Berikut El Shaddai News minggu ini. Ibadah gabungan kaum bapak dan kaum ibu diadakan. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat El Shaddai bersama saya Rema dan saya Grace. Berikut El Shaddai News minggu ini. Ibadah gabungan kaum bapak dan kaum ibu diadakan pada hari Senin jam 7 malam di Geraha El Shaddai. Hai Sobat Muda, jangan lupa hadiri doa pemuda setiap hari Senin jam 7 malam di gereja. Ibadah tengah minggu diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam di gereja. Doa Biston diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Latihan musik untuk ibadah raya pertama diadakan setelah doa Biston di gereja. Jumat, doa puasa jam 10 pagi di gereja. Latihan musik untuk ibadah raya kedua dan ketiga jam 7 malam di gereja. Hai teman-teman pemuda, mari sama-sama ikuti ibadah pemuda setiap hari Sabtu jam 7 malam di Geraha El Shaddai. Minggu, ibadah raya pertama jam 7 pagi. Ibadah raya kedua jam 10 pagi disertai live streaming yang dapat diakses pada akun YouTube GPDI El Shaddai Pangkalan Kerinci. Ibadah raya ketiga jam 18.30. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi di gedung Eklesia. Ibadah gabungan remaja dan tunas remaja diadakan setiap hari Minggu jam 9.30 di Geraha El Shaddai. Penyerahan anak akan diadakan pada 26 September 2021. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anaknya, dapat menghubungi aser yang bertugas. Berita duka cita. Telah dipanggil Tuhan Bapak mertua terkasih dari keluarga Bapak R. Samosir Boru Aritonang, Rayon 4. Pada hari Minggu, tanggal 5 September 2021 di Air Hitam Sidalu-Dalu. Tutup usia 59 tahun. Telah dipanggil Tuhan Ibu mertua terkasih dari keluarga Bapak Tesa Panggabean, Boru Nenggolan, Rayon 10, pada hari Selasa 7 September 2021 di Pematang Siantar. Tutup usia 59 tahun. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Berita sukacita. Telah lahir putri pertama bagi keluarga Bapak P. Simangungsong Boru Tambunan, Rayon 11, pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 di RS Evarina Pangkalan Kerinci. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Sitohang Boru Manalu, Rayon 19, pada hari Rabu tanggal 8 September 2021. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Jangan lewatkan seluruh rangkaian ibadah di sepanjang minggu ini. Tetap menjaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.
saat ini, di mana Tuhan telah menyertai kami dari awal hingga saat ini di dalam ibadah kami Bapa. Kami merasakan Tuhan betapa Engkau bekerja Tuhan, berkarya Tuhan di dalam ibadah kami ini. Kami juga telah memuji Engkau, kami juga telah menyembah Engkau. Biarlah pujian dan penyembahan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan juga Tuhan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan kami semakin rindu Tuhan untuk selalu Tuhan berada di dekat Engkau. Terima kasih Bapa, tibalah saatnya kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Melalui persembahan kami Bapa, biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan dapat memperluas kerajaan Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kami. Dan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami, Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapa, kami akan berikan yang persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian, sungguh alangkah baiknya persembahan dijalankan.